Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatun Najatul Rohmah. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Segar dalam Rangka Efisiensi dengan Metode EOQ atau Economic Order Quantity. Konten yang kita bahas pada kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Langsung saja, pendahuluan. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki berbagai nilai gizi dengan proporsi seimbang dan cocok dikonsumsi oleh manusia. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak. Faktor penyebab kerusakan yang dapat terjadi pada susu segar meliputi faktor kimia, faktor fisik, dan mikrobiologi. Hal ini diakibatkan karena susu sangat rentan terkontaminasi oleh mikroba. Susu juga dapat terkontaminasi pada saat waktu proses, pemerahan, waktu pengelolaan, sehingga susu memiliki waktu simpan yang relatif pendek. Kebutuhan susu yang ada di Indonesia atau tingkat konsumsi susu penduduk Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan konsumsi negara-negara lain, yaitu sebesar 10,7%. Akan tetapi, setiap tahun dengan bertambahnya penduduk di Indonesia, maka konsumsi susu akan semakin bertambah. Dalam Outlook 2016, produksi susu dalam negeri masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, sehingga masih membutuhkan pasokan susu dari luar negeri dengan rasio 21% dari nasional dan 79% impor dari luar negeri. Tingginya impor susu yang berasal dari luar negeri dapat mengakibatkan timbulnya kerugian susu pada peternak sapi di Indonesia. Saat ini terdapat banyak perusahaan yang ada di bidang agroindustri dengan menggunakan bahan baku susu sapi segar. Perusahaan susu dengan bahan baku susu segar memiliki produk yang relatif bermacam-macam. Distribusi dari peternak sapi hingga pemindahan susu menggunakan tangki-tangki besar merupakan salah satu tahapan krusial untuk memastikan produk olahan yang dihasilkan. Pada saat distribusi terjadi, susu yang berada dalam tangki tersebut dijaga dengan suhu sungguh dingin agar tetap segar saat sampai di pabrik untuk melakukan pengolahan. Dan pastinya biaya yang dikeluarkan juga sangat besar. Seluruh komponen biaya yang digunakan oleh perusahaan mulai dari biaya bahan baku hingga penyimpanan akan dilimpahkan pada harga jual produk. Dengan ini, perusahaan perlu melakukan minimasi biaya yang baik. Bukan hanya itu, persediaan bahan baku juga dapat mempengaruhi pengolahan susu serta kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan penjadwalan yang tepat. Ada beberapa resiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan akibat tidak melakukan pengelolaan persediaan yang baik. Yang pertama, perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Perusahaan juga belum tentu mendapat bahan baku yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan dengan rentang waktu yang pendek. Maka dari itu, setiap perusahaan harus tepat dan benar dalam mengendalikan persediaan bahan baku agar persediaan bahan baku pada produksi selalu dan tidak mengalami kekosongan. Metode manajemen persediaan yang paling terkenal dan mudah adalah metode Economic Order Quantity. Metode ini dapat digunakan baik untuk barang-barang yang dibeli maupun diproduksi sendiri, sehingga perusahaan dapat menjadwalkan pemesanan bahan baku dan dapat meminimasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah rumusan masalah pada proposal skripsi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana penanganan bahan baku oleh perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana evaluasi dalam pengendalian bahan baku yang efisien dan efektif pada perusahaan. Yang ketiga,
bagaimana keputusan jumlah dan waktu pemesanan dengan menggunakan metode EOQ. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui penanganan bahan baku oleh perusahaan, untuk mengetahui evaluasi dalam pengendalian bahan baku yang efisien dan efektif pada perusahaan, untuk mengetahui frekuensi dan siklus pemesanan bahan baku, untuk menganalisa keputusan jumlah pemesanan dengan menggunakan metode EOQ. Manfaat penelitian kali ini yang pertama adalah manfaat teoritis yang merupakan dapat bermanfaat untuk memberikan kesempatan menerapkan metode dan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan dan melatih analisa permasalahan yang ada dan juga melakukan penyelesaiannya. Yang kedua adalah dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan juga sebagai acuan untuk bidang acuan yang sama. Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap perusahaan berupa saran-saran dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pada pihak PPIC dan manajemen finansial pada perusahaan. Batasan-batasan masalah pada proposal skripsi ini adalah subjek merupakan pengadaan bahan baku perusahaan susu. Objek penelitian kali ini adalah pola pemesanan, biaya penyimpanan bahan baku, dan proses pengelolaan susu pada perusahaan. Yang ketiga adalah parameter dan pengamatan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah pola pemesanan, biaya penyimpanan bahan baku, dan proses pengelolaan susu pada perusahaan dengan menggunakan metode EOQ. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Susu merupakan minuman yang memiliki gizi yang dihasilkan dari hasil ternak perah seperti sapi, kambing, atau domba. Di sini akan dikhususkan pada sapi. Susu segar merupakan perishable product. Apa sih perishable product tersebut? Yaitu produk yang rentan mengalami kerusakan, dan susu merupakan salah satu dari perishable product tersebut. Susu segar memerlukan penanganan yang cukup kompleks agar susu yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, sehingga memiliki kemungkinan kecil dampak negatif yang ditimbulkan. Mulai dari peternaknya harus dijaga kualitasnya, produksi yang harus menghilangkan patogen-patogen dalam susu, dan penyimpanannya harus menjaga susu agar tidak mengalami kerusakan yang cepat. Dalam susu segar, terjadi peningkatan mikrobiologi yang cukup banyak, hingga melampaui batas yang dapat membahayakan konsumen. Batas standar yaitu sejumlah 10⁻⁶ CFU per mili. Akibatnya, dari peningkatan mikroba tersebut dapat mengakibatkan keracunan pada konsumen. Selanjutnya adalah pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk dapat menentukan tingkat dan konsumsi persediaan komponen dari bahan baku, material, dan produk. Persediaan bahan baku merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat menunjang kelancaran suatu proses produksi. Sehingga persediaan yang optimal dapat dicapai oleh perusahaan apabila mampu menyeimbangkan beberapa faktor seperti kuantitas pada produk, daya tahan produk, lamanya periode produksi, penyimpanan bahan baku dan produk, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan. Persediaan memiliki 4 fungsi menurut Maulana 2015. Yang pertama, decoupling atau dapat memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi dengan mengelompokkan operasi secara terpisah. Yang kedua adalah melakukan decoupling perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan barang yang akan memberikan konsumen beberapa pilihan. Persediaan seperti ini digunakan biasanya pada bisnis-bisnis eceran. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari penjualan dengan mempromosikan diskon sehingga dapat menambah jumlah barang yang akan dibeli. Sehingga biaya pengiriman menjadi lebih kecil. Yang keempat adalah melindungi terkait inflasi dan kenaikan harga pada bahan maupun produk. Persediaan memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah persediaan bahan baku. Yang kedua adalah persediaan komponen-komponen
pembuatan. Yang ketiga adalah persediaan bahan dalam proses atau WIP. Yang keempat adalah persediaan barang jadi. Biaya-biaya persediaan ada dua menurut Maulana 2015. Yang pertama adalah biaya penyimpanan. Yang kedua ada biaya pemesanan. Biaya penyimpanan terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kualitas persediaan. Semakin banyak jumlah pemesanan, maka semakin besar jumlah biaya penyimpanan per periode. Apa aja sih yang termasuk dalam biaya penyimpanan? Yaitu biaya penyimpanan sendiri. Yang pertama adalah biaya modal yang diinvestasikan, biaya keusangan, biaya perhitungan fisik dan konsiliasi, dan laporan dan biaya-biaya yang lain. Yang kedua adalah biaya pemesanan. Biaya pemesanan dilakukan oleh perusahaan, maka biaya juga ditanggung oleh perusahaan. Yang termasuk dalam biaya proses pemesanan yaitu ekspedisi, upah, biaya telepon, biaya surat menyurat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perhitungan pengendalian persediaan. Yang pertama adalah EOQ atau Economic Order Quantity. Perusahaan sangat perlu melakukan penentuan kualitas pembelian yang optimal dan tidak memerlukan biaya yang besar. Maka dari itu, penggunaan metode EOQ dapat membantu perusahaan dalam membeli bahan baku. EOQ sendiri merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan penentuan berapa jumlah pesanan yang ekonomis pada setiap kali pemesanan dengan frekuensi yang ditentukan, dan kapan dilakukan pemesanan kembali oleh perusahaan. Metode EOQ sendiri memiliki tujuan untuk meminimalisir total inventory cost. Metode ini juga dilakukan penekanan biaya persediaan sehingga terjadi efisiensi persediaan yang baik. Ini nih syarat penggunaan metode EOQ, yaitu dengan mengasumsikan beberapa poin, yaitu pertama, tingkat permintaan barang yang diketahui seragam secara konstan dan berkelanjutan, fluktuatifnya kecil. Yang kedua adalah harga item sama untuk semua ukuran pemesanan. Yang ketiga adalah semua pemesanan dikirim pada waktu yang sama atau berbarengan. Lead time konstan. Yang kelima adalah item merupakan produk tunggal dan tidak berkaitan dengan produk lain. Yang keenam adalah biaya yang diperhitungkan adalah biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. EOQ dapat dicari dengan rumus akar 2 dikali D dikali S per H. D sendiri merupakan jumlah yang dibutuhkan selama satu periode tertentu. S merupakan biaya penyimpanan setiap kali pemesanan. H merupakan harga penyimpanan per unit per tahun. Yang kedua adalah titik pemesanan ulang, reorder point, atau merupakan tingkat persediaan di mana pengaturan pemesanan kembali. Tujuan dalam pemesanan ini adalah melakukan pemesanan persediaan agar cukup untuk mengetahui permintaan pada waktu yang digunakan untuk menerima pesanan. Untuk menentukan ROP atau reorder point ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu D kecil dikali L plus SS. D merupakan tingkat kebutuhan perusahaan, L adalah lead time, SS adalah safety stock. Apa sih safety stock itu? Safety stock merupakan poin penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Untuk mengantisipasi terjadi lonjakan permintaan persediaan ini digunakan sebagai tambahan untuk kemungkinan terjadi adanya kekurangan barang. Tujuan dari safety stock ini untuk meminimalisir terjadinya stock out dan dapat mengurangi biaya penyimpanan dan biaya stock out. Sebelum mencari safety stock ini dilakukan mencari standar deviasi terlebih dahulu dengan menggunakan rumus akar sigma X min X bar kuadrat per N. X sendiri adalah pemakaian sebenarnya oleh perusahaan. X bar sendiri perkiraan pemakaian. N merupakan jumlah data, sehingga dapat dilakukan pencarian safety stock dengan standar deviasi dikali Z. Z sendiri faktor ditentukan atas dasar kemampuan perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk mengetahui frekuensi pengiriman dengan kuantitas pemesanan yang telah ditentukan, maka menggunakan rumus
Fn sama dengan D per Q. D sendiri sama seperti IOQ tadi, yaitu jumlah yang dibutuhkan selama satu periode tertentu. Sedangkan Q merupakan hasil perhitungan dari rumus IOQ tersebut. Penentuan frekuensi pemesanan ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui kapasitas optimal beberapa bahan baku yang diperlukan pada saat produksi hingga waktu datang bahan baku selanjutnya. Yang selanjutnya adalah TIC atau Total Inventory Cost. Kan metode IOQ memiliki tujuan untuk meminimalisir total inventory cost. Dengan itu, setelah melakukan adanya perhitungan reorder point dan lain-lain, maka dilakukan perhitungan total inventory cost dengan menggunakan rumus D per Q dikali S plus Q per 2 dikali H. D merupakan kebutuhan bahan per tahun, biaya pemesanan per S merupakan biaya pesanan per order, H merupakan biaya unit penyimpanan per tahun, sedangkan Q adalah unit yang dipesan per order. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi melakukan observasi pada perusahaan susu dengan melakukan pengamatan pada keseluruhan komponen. Wawancara melakukan wawancara dengan karyawan yang untuk mengetahui data yang dibutuhkan secara verbal. Studi pustaka dengan membuka kembali teori yang berkaitan dengan apa yang kita peroleh dalam observasi dan wawancara. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Setelah melakukan tahapan sebelumnya, dapat ditentukan masalah yang dapat diperbaiki dalam perusahaan susu tersebut sehingga menjadi solusi yang dapat mengembangkan perusahaan tersebut. Proses selanjutnya adalah tujuan penelitian. Sudah saya sampaikan pada presentasi bab 1 sebelumnya. Tujuan ini juga membuat agar masalah yang terjadi dapat terselesaikan. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data. Data yang akan dicari di sini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dicari di sini adalah jumlah pembelian rata-rata, penentuan besarnya biaya pemesanan, penentuan besarnya biaya penyimpanan, juga menentukan TIC, menentukan besar kecilnya kapasitas, menentukan safety stock, reorder point, dan frekuensi pembelian. Data sekunder di sini adalah kelayakan dan standar bahan baku yang digunakan. Proses selanjutnya adalah analisa pengelolaan data yang telah kita peroleh dari pengelolaan data tersebut dan membuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.